Guys, kalian sekarang lagi belajar tentang audit dan mungkin masih bingung sebenarnya audit itu apa sih? Atau mungkin kalian adalah fresh graduate yang sekarang lagi daftar kerja di KP dan mau cari tahu sebenarnya apa aja yang dilakuin pas kita ngaudit. Atau mungkin kalian udah pernah bekerja atau sedang bekerja dan pernah didatengin sama auditor, terus buat kalian penasaran sebenarnya apa sih yang dilakuin auditor itu? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai videonya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, gue Dewi. Sebelumnya gue yakin kalau misalnya semua orang pasti mau mengimprove dirinya menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau mengimprove diri kalian bareng-bareng, jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Di video kali ini gue mau cerita tentang sesuatu yang agak berat nih, yakni tentang audit dari sebuah buku yang berjudul Audit Kontemporer. Tapi tenang aja, di video kali ini gue akan berusaha untuk cerita buku ini secara simpel kok. Buku ini ditulis oleh Theodorus Tuanakota, di mana beliau merupakan seorang pengajar dan peneliti akuntansi di Indonesia. Dan buku ini adalah buku yang gue pakai waktu kuliah tingkat akhir di mata kuliah auditing. Tapi buku ini nggak diwajibin ya gengs sama dosen gue, cuman ketepatan aja waktu itu gue menemukan buku yang lengkap membahas tentang auditing. Dan tentu aja buku ini sangat tebal, makanya sangat lengkap untuk ngejelasin tentang audit itu sendiri. Oh iya, sebelumnya audit itu ada banyak jenisnya nih guys. Misalnya kayak internal audit, IT audit, audit laporan keuangan, audit operasional, misalnya kayak audit ISO, dan lain-lain. Tapi di video kali ini gue akan memfokuskan pada audit laporan keuangan yang biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik, misalnya kayak Big Four EY, PwC, Deloitte, dan KPMG ya. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari yang basic dulu kali ya. Misal dengan pertanyaan, apa sih audit itu? Audit kalau dalam bahasa mudanya ya, merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, dan dari bukti ini kita menilai apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar dari internal maupun eksternal perusahaan. Kalau misalnya perusahaan atau laporan keuangan perusahaan telah dicatat sesuai dengan standar yang berlaku, maka kita bisa bilang kalau misalnya perusahaan ini telah bebas dari salah saji material. Nah, setiap jenis audit pasti memiliki standarnya masing-masing. Kalau misalnya di audit laporan keuangan, salah satu standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, mungkin perbedaan antara akuntansi dan audit ya, karena ini kan sebenarnya hal yang saling relate. Nah, kalau misalnya di akuntansi, kita fokus belajar gimana caranya membentuk sebuah laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, yakni standar akuntansi keuangan atau PSAK tadi. Nah, kalau misalnya audit, laporan keuangan yang telah terbentuk ini biasanya dibentuk oleh perusahaan akan dicek kembali apakah betul-betul sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jadi pihak yang melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan ini adalah pihak eksternal atau akuntan publik. Nah, jadi lengkapnya audit laporan keuangan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik kepada sebuah perusahaan untuk menilai apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku, dengan cara melaksanakan sebuah prosedur dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Nah, kenapa sih sebuah perusahaan atau laporan keuangan itu wajib diaudit? Simpelnya, tujuan dari audit kan untuk memberikan keyakinan bahwa perusahaan atau laporan keuangan perusahaan ini telah bebas dari salah saji material atau bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan standar, khususnya untuk akun-akun yang material atau yang signifikan. Nah, kalau misalnya udah bebas dari salah saji material, maka pihak internal dan eksternal perusahaan akan lebih yakin nih dengan perusahaan atau laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan itu. Karena kita tahu kan kalau laporan keuangan itu merupakan salah satu bahasa bisnis yang penting. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti emang kenapa sih perusahaan itu bisa salah saji? Emang perusahaan ini nggak tahu ya apa aja standar-standar yang berlaku? Yang pertama bisa jadi, misalnya karena ada perubahan standar akuntansi. Karena standar akuntansi keuangan kan selalu diupdate ya, supaya semakin relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Nah, misalnya kemarin ada beberapa standar akuntansi yang baru disahkan, misalnya PSAK 71, 72, 73, dan 74. Atau bisa jadi juga si perusahaan ini memang benar-benar nggak aware sama suatu standar dan melakukan penghitungan yang tidak sesuai. Yang kedua, dalam case tertentu, perusahaan ini bisa aja memang sengaja mempercantik laporan keuangannya atau melakukan praktik window dressing sehingga perusahaan ini terlihat menarik di mata investor. Nah, mungkin salah satu praktik window dressing itu kayak penundaan pengakuan beban di tahun terkait.
Nah, kalau misalnya kita tidak mengakui beban-beban tertentu di tahun terkait, kan berarti revenue atau penghasilan di tahun tersebut itu tetap besar. Nah, pasti investor tertarik dong dengan perusahaan yang memiliki sales atau revenue yang besar atau memiliki growth yang signifikan. Cuma tetap aja kalau misalnya laporan keuangan ini belum dicek sama pihak eksternal atau sama auditor, investor bisa aja meragukan apakah laporan keuangan perusahaan ini memang udah bener atau udah sesuai belum sih, udah jujur belum sih, ada nggak sih beban-beban yang belum diakuin misalnya, atau mungkin ada nggak sih sales fiktif gitu. Ya, jadi dari latar belakang ini muncullah pihak yang dinamakan auditor yang bertugas untuk mengecek komponen dari laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya udah dicek, baik pihak eksternal seperti investor maupun internal perusahaan akan lebih yakin dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan ini. Ya, jadi sesuai dengan latar belakang ini, muncullah pihak yang dinamakan auditor yang bertugas untuk mengecek semua komponen laporan keuangan perusahaan. Tentu aja menjadi auditor itu harus skeptis dan nggak percayaan lah sama sesuatu. Nah, setelah diaudit, pihak eksternal misalnya investor ataupun pihak internal perusahaan lebih yakin nih dengan laporan keuangan yang diterbitkan. Makanya, kalau misalnya sebuah perusahaan mau melakukan sesuatu, misalnya cari investor atau ikut tender atau lelang, salah satu hal yang diminta biasanya laporan keuangan yang telah diaudit. Oke, berarti next ke pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang wajib untuk diaudit? Kalau dari regulator, perusahaan yang wajib untuk diaudit adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana mereka wajib melaporkan laporan keuangan audit setiap tahunnya. Kalian sendiri bisa cek laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit di website ADX ya. Terus siapa aja sih yang bisa ngaudit? Tentunya mereka yang bekerja di kantor akuntan publik, dan kantor akuntan publik ini memiliki izin untuk memberikan jasa audit. Ya, setelah kita paham konsep audit, maka kita akan masuk sedikit nih ke prosedur audit, di mana secara garis besarnya, prosedur audit terdiri dari planning, executing, dan juga reporting. Yang pertama adalah proses planning. Salah satu hal penting dalam proses planning adalah pengecekan independensi. Jadi sebelum deal dengan klien atau ngaudit perusahaan tertentu, kantor akuntan publik atau akuntan publik harus memastikan bahwa timnya itu independen dari kliennya. Karena kan auditor ini bertugas untuk menilai sesuatu ya, yakni laporan keuangan. Bahaya dong kalau misalnya nggak independen. Kalau udah independen, kantor akuntan publik atau akuntan publik akan menerima surat penugasan audit, setelah itu menilai risiko dan menentukan materialitas perusahaan. Jadi seperti yang gue jelasin sebelumnya, tujuan dari audit laporan keuangan itu kan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan ini telah bebas dari salah saji material. Nah, jadi tentu aja auditor ini harus menentukan dong, hal-hal apa aja yang material atau signifikan nih di perusahaan ini. Setelah itu, auditor akan menentukan strategi audit buat kliennya. Nah, biasanya strategi ini terkait dengan prosedur-prosedur apa aja sih yang harus dilakukan selama mengaudit. Selanjutnya, auditor mengeksekusi prosedur yang udah dirancang. Prosedur audit itu ada banyak, tapi biasanya yang paling basic dan dilakukan oleh para fresh grade adalah prosedur substantif, yang terdiri dari test of detail dan analytical substantif. Test of detail merupakan sebuah prosedur yang dilakukan dengan mengecek bukti-bukti transaksi perusahaan, misalnya mengecek bukti invoice, SPT, dan dokumen-dokumen lainnya, atau melakukan konfirmasi kepada pihak eksternal, khususnya untuk akun-akun piutang dan juga akun-akun utang. Jadi kayak konfirmasi eksternal ini semacam kita tanya kepada pihak terkaitnya, apakah benar piutang atau utang mereka terhadap perusahaan yang kita audit adalah sekian yang udah tertera. Sedangkan analytical substantif adalah prosedur yang dilakukan dengan semacam melakukan pengecekan kembali terhadap penghitungan-penghitungan yang udah dilakukan oleh klien atau perusahaan. Selain prosedur substantif, prosedur basic lainnya adalah test of control, di mana auditor memastikan apakah perusahaan ini telah memiliki pengendalian yang cukup untuk terbebas dari salah saji material. Biasanya hal yang dilakukan dalam prosedur ini adalah mengecek dokumen-dokumen perusahaan ataupun melakukan inquiry atau wawancara kepada manajer atau staf-staf terkait. Nah, setelah melakukan prosedur-prosedur audit tadi dan membentuk kertas kerja atau working paper yang relevan, temuan-temuan audit akan disampaikan kepada klien untuk dibahas. Kalau misalnya klien dan auditor ini sudah saling terima, maka langkah selanjutnya adalah auditor akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan dan selanjutnya akan diterbitkan laporan keuangan yang telah diaudit atau audited financial report. Jadi gimana guys, konsep audit sebenarnya nggak sulit kan? Iya sih, tapi waktu ngerjainnya tentu aja nggak semudah itu guys. Nah, makanya gue juga kepikiran untuk cerita sedikit tentang pengalaman gue waktu dulu ngaudit. Tapi sekarang udah nggak ngaudit lagi sih. Nah, nanti kalian bisa cek di bagian paling akhir video ini ya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini ya.
and see you on the next video. Bye-bye!